Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah ya. Dan semoga Allah juga segera mengambil ujian ini sehingga kita bisa bersekolah menuntut ilmu lagi bersama-sama di sekolah kita tercinta Tabita Puri ya. Oke anak-anakku, di sini Bunda Hotim akan memandu kalian untuk belajar bersama. Kita hari ini sudah masuk kepada tema 9. Anak-anak bawa buku ya di rumah ya. Bunda berharap semua anak kelas 5 bisa menyimak video Bunda agar kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi belajar kita dan semoga menjadi amal yang baik dan bermanfaat untuk anak-anak di masa depan anak-anak. Al-Fatihah. Oke, sebelum memulai pelajaran, anak-anak boleh loh menyanyi yang pernah diajari sama Bunda Hotim tentang sistem pernafasan, tentang sistem pencernaan, tentang sistem peredaran darah. Boleh sekali ya, agar hati kita bahagia selalu. Bunda Hotim akan memulai pembelajaran hari ini. Di tema 9 ini kita akan belajar tentang materi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan materi? Materi bukan maksudnya materi IPA, materi IPS, bukan ya. Yang dimaksud dengan materi di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Segala sesuatu apapun itu yang ada di sekitar kita dan dia memiliki menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya udara, air, tanah, batu, makhluk hidup gitu ya. Sedangkan materi ini, materi sendiri dibagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisi penyusunnya. Kalau berdasarkan wujudnya, anak-anak sudah tahu sekali. Berdasarkan wujudnya, materi itu ada padat, cair, dan gas. Dan masih ingat ciri-cirinya? Kalau padat, dia tidak berubah wujud dan mempunyai volume yang tetap. Kalau cair, dia bisa berubah bentuk, ya, bisa berubah bentuk mengikuti bentuk yang ditempati oleh air tersebut, tetapi volumenya tetap. Seandainya air 1 liter kamu taruh di dalam gelas, dia akan berbentuk gelas tetapi volumenya tetap 1 liter. Kamu taruh di dalam plastik, dia tetap 1 liter tetapi bentuknya mengikuti plastik tersebut gitu ya. Sedangkan yang ketiga yaitu berbentuk gas seperti udara, oksigen, nitrogen, karbon dioksida itu ya. Nah, kalau gas ini dia memiliki bentuk dan volume yang berbeda-beda tergantung dia menempati ruang apa. Kalau dia diletakkan di dalam balon, dia juga akan seperti balon. Kalau dia diletakkan di dalam ruangan, dia juga akan berbentuk seperti ruangan itu dan memiliki volume yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya suatu benda yang ditempati. Oke ya, sudah paham? Nah, yang kedua ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi, yaitu materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Ya, anak-anak sambil mendengarkan video Bunda, boleh anak-anak mengambil buku tema 9-nya. Anak-anak bisa lihat di halaman 3. Nah, Bunda akan membahas materi yang ada di situ. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, ya, materi dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Oke, Bunda ulangi, dibagi menjadi 2 berdasarkan komposisi penyusunnya. Yang pertama zat tunggal, yang kedua zat campuran. Kalau zat tunggal berarti dia namanya tunggal, berarti dia sendiri ya, dia sendiri, sejenis aja, nggak bercampur
gitu, nggak bercampur dengan zat lainnya. Zat tunggal itu dia sendiri seperti garam, gula, beras, gitu ya, emas, kapur mungkin, terus tepung mungkin gitu ya. Nah, sedangkan campuran ini zat yang terdiri atas 2 atau lebih jenis materi yang bercampur, tetapi tidak bercampur secara kimia. Nah, campuran dapat dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen, ya. Oke, ada 2 tadi, zat tunggal dan zat campuran. Kalau zat tunggal dia berdiri sendiri. Dia bukan berdiri sendiri maksud Bunda, dia itu sendiri saja, tidak bercampur dengan yang lainnya. Kalau campuran dia sudah lebih dari dua zat atau 3 zat ya. Oke, kemudian kalau campuran ini ada 2, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen, kita garis bawahi kata-kata homogen. Homo itu satu, menjadi satu bagian gitu, bercampur secara sempurna, campuran zat-zat penyusun yang bercampur secara sempurna, dia tidak terpisah ya. Terus contohnya nih, kita membuat larutan garam atau kita membuat larutan gula. Nanti kalau kita membuat larutan itu, maka larutan akan tercampur secara sempurna antara gula dan air, dia akan menjadi satu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana nih gulanya lagi sudah habis, sudah nggak ada nih gulanya gitu ya. Terus yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang masih dapat dibedakan gitu ya. Dia tidak bisa bercampur secara sempurna, dia masih bisa dipisahkan. Contohnya larutan kopi. Kita membuat kopi, kalau anak-anak membuatkan kopi untuk ayahandanya, nah kalian akan lihat ada endapan kopi yang ada di bawah gelas, dasar bawah gelas ya. Di situ dinamakan campuran heterogen, karena zat-zat penyusunnya yang tercampur tidak dapat dibedakan. Yang campuran itu